Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wisnuda dari kelompok 13 Statistika dengan NIM 3333 2014 98. Pada video kali ini saya akan membahas tentang eee, soal statistika di modul 3 shift 2. Oke, pertama-tama kita menelaah soalnya terlebih dahulu. Pada soal pertama yaitu waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 2,5 dan skala beta sama dengan 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Oke, di sini kita memakai parameter distribusi Weibull karena konteksnya itu di sini eee, waktu bertahan hidup tanaman. Jadi time to failure. Oke, kita pertama kita akan memakai software RStudio terlebih dahulu. Ini saya sudah membuat codingannya, kita masukkan saja. Jadi sini saya input dengan eee, alpha di sini tuh 2,5 dan betanya itu 10. Dan di sini pada hal pertama ini kita mencari probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Di sini kita menggunakan rumus 1 min Weibull dengan memuat dari 14 ini, dari 14 ini adalah waktunya lebih dari 14 minggunya. Dan yang kedua yaitu mencari dengan syarat tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu. Nah, rumusnya itu 1 kurang Weibull dengan memuat 6. 6 ini tadi dari nilai yang 6 hidup selama 6 minggu. Oke. Habis itu dengan kita mencari juga probabilitas bersyarat dan hasilnya itu ntar kita dari hasil dari 14 minggu kita bagi dengan hasil dari 6 minggu ini dengan syarat yang 6 minggu ini dan akan keluarkan hasilnya. Jadi kita langsung run saja. Dan di sini kita lihat untuk probabilitas dengan bertahan hidup lebih dari 14 minggu itu kita mendapat di angka 0,098367175 dan untuk dengan syarat tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu yaitu di 0,7566498. Dengan probabilitas bersyaratnya itu dibagi dari yang 14 minggu dibagi 6 minggu, hasilnya itu 0,129964. Selanjutnya kita akan bandingkan dengan yang ada di software Minitab. Kita ke calculation, pilih probability distribusi dan kita pilih metode itu Weibull. Di sininya kita menggunakan cumulative probability. Dengan set parameternya tadi 2,5 dan 10. Dan input konstannya. Jadi kita untuk Minitab ini kita satu-satu ya kerjainnya. Kita cari yang 14 minggu dulu. Nah, di sini untuk pada probabilitas di 14 minggu itu mendapat di 0,901638. Jadi kita cari lagi dengan yang nilai lainnya tadi. Di 6 minggu.
Nah, jadi bisa kita lihat di sini hasilnya, kita bandingkan dengan yang ada di yang ada di hasil di RStudio dengan nilainya yaitu sama 0,9 dan 0,2435. Lanjut untuk mencari ininya kita probability distribution, terus cari ke Poisson dengan kumulatifnya itu di 12, dan kita cari, karena ini kita cari 2 kali ya, 15 dan 9. 15 kan dapat hasil segini, selanjutnya dengan 9 hasilnya itu 0,242. Jadi ntar hasil ini kita kurang dari 15 dikurang dengan yang nilai 12. Jadi 0,844416 itu kita kurang dengan 0,242392, dan hasilnya sama seperti itu di sini, 0,60235. Dan untuk soal kedua itu jika tidak lebih dari 5 orang dalam sejam. Jadi kita tinggal ubah aja lambdanya, lagi calculation. Di sini kita ganti ke main-nya. Jadi 6, dan konstannya kita ganti jadi 5. Dan kita akan mendapatkan hasil 0,44, sama seperti menggunakan software RStudio. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal berikutnya, nomor 3. Kita baca dulu. Proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap layanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter A, alpha yaitu sama dengan 3 dan beta sama dengan 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%. Serta tentukanlah kuartil ke-75 dari distribusi beta di atas. Jadi ada 2 pengerjaan. Di sini kita masukkan untuk nilai alpha dan beta itu 3 dan 7, dengan habis itu kita mencari probabilitas proporsi komplain antara 0,2 dan 0,5. Ini bisa sama aja dengan kayak 0, atau sama dengan 20% dan 50%. Dengan apa yang 0,5 di sini kurang dengan probabilitas beta di 0,5 dikurang dengan yang 20%, 0,2. Jadi kita run saja di sini. Dan kita dapat hasil 0,68483538. Kita menggunakan Minitab, beta, tadi dengan persen parameternya itu di 20, di 3 dan 7. Dan input konstannya itu lagi dulu di 0,20. Habis itu kita mencari di 50%.
Jadi ntar hasil pada di 50% dikurang dengan nilai di hasil di 20%. Itu hasilnya di 0,910 sama 6 dikurang dengan 0,2618, yang di sini mendapat hasilnya itu di 0,6483538. Dan kita kan pada soal berikutnya itu uh, kita mencari kuantil ke 75. Pertama, sama tinggal diubah di Minitab-nya, kita ke calculation, kita ke probability distribution, tetap di beta, terus kita mulai ke inverse cumulative probability. Dengan input kontennya kita tadi para mencari kuantil 75 kita cari di 0,75. Input kita run dulu yang di sini dulu, yang di studio. Mendapat hasil 0,3902 untuk di kuantil 75-nya. Menggunakan distribusi proporsi dengan pada di Minitab-nya itu misalnya sama, yaitu 0,390541. Oke, sekian dari penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong.